Qin Yichen, yang tidak lamban sama sekali, merasa sedikit terdiam setelah mendengar ini. Ketika orang-orang ini melihat orang asing dan tidak mengetahui keberadaan teman dan musuh mereka, apakah mereka tidak menindaklanjutinya? Seperti yang diketahui semua orang, jika Chang Li mendengar dan mengetahui pikirannya, dia takut untuk menertawakan gigi ular di tempat. Kami tiga pembangkit tenaga Golden Immortal, tetapi juga peduli dengan surga abadi di belakangnya. Tidak perlu mencampurnya. Namun, pada saat yang sama ketika Lily menghina, mata jahat muncul di mata Yin Yin. Apakah kamu tahu ras anak itu? Kedua sahabat itu saling memandang dan menggelengkan kepala. Saya tidak tahu. Keluarga ular biru tua pada dasarnya galak. Saat ini, Lily selalu marah. Apalagi kematian saudara laki-lakinya yang keenam kurang lebih terkait dengan anak ini. Bahkan jika bukan karena pria kuat yang dirampok pada saat itu, saya takut saya akan menggunakan Qin Yichen di tempat untuk melampiaskan kemarahannya. Menindas surga abadi. Itu benar-benar tidak bisa dianggap kemampuan apa, tapi bagus untuk kehabisan napas. Kehidupan Qin Yichen seperti mustard di mata Chang Li. Segera, sosok ketiga orang itu tidak lagi terbang, dan menoleh. Mereka bahkan mengangkat senyum kejam. Saudaraku, apa yang tidak kamu lakukan? Aku melakukannya untukmu. Saya baru saja melihatnya. Apakah ada serangan diam-diam lain-lain? Tiga orang berdiri berdampingan di dunia seperti itu, dan nafas perlahan muncul, atau rencana penghinaan untuk menutupi hati. Melihatnya, seringkali ada tiga orang dalam keluarga ular biru tua, yang bisa dibilang andalan. Napas siapapun lebih ganas daripada manusia bersisik ular. Secara khusus, Chang Li, Golden Immortal 8 Heavenly Layer, dia sangat percaya diri. Cedera kecil di tubuhnya ini tidak akan memengaruhi kemudahannya mencubit semut emas abadi. Pada saat ini, Qin Yichen juga memperhatikan hal ini, menjaga jarak tertentu dari ketiga orang Chang Li, berhenti dan bahkan ingin mundur. Namun, gerakan kecil ini, di mata Chang Li, jelas ketakutan, dan segera siluet tiga orang itu mendekat. Qin Yichen tertawa dalam hati, tetapi masih ada mangsa untuk dikirim kembali. Tetapi di permukaan dia berpura-pura panik. Suaranya bergetar. Tiga, mengapa tiba-tiba berhenti? Chang Li juga tidak berpura-pura dinginnya murid ular tiga sudut terbalik. Mencibir, tentu saja aku menunggumu. Qin Yichen terkejut, sangat ingin bersatu kembali dengan kakakmu. Tapi Qin Yichen tidak mengungkapkan titik lemah di permukaan. Tunggu apa lagi? Saya sepertinya tidak memiliki persahabatan dengan tempat ketiga, sering mencibir. Tidak ada persahabatan. Tapi pendampingnya. Tapi dengan keras menggertakkan giginya. Tapi enam tua. Karena anakmu diserang secara diam-diam. Sosok Qin Yichen goyah. Wajahnya ketakutan. Bagaimana kamu tahu dia diserang secara diam-diam? Begitu kata ini keluar, tiga orang di Chang Li berhenti. Bukankah seharusnya anak ini takut sekarang? Bukankah seharusnya Anda dengan putus asa menjelaskan dan meminta belas kasihan? Bagaimana fokus pada masalah ini bisa begitu berbeda dari imajinasi mereka? Namun segera, Chang Li kembali sadar, dan senyumannya menjadi semakin konyol. Lidahnya cukup tajam. Tetapi hal terakhir sebelum jatuhnya saudara laki-laki keenam saya tidak dilakukan. Saudara kita harus melakukannya untuknya selesai. Qin Yichen kaget. Diam-diam berpikir, ini benar-benar keluarga ular dan tikus. Membunuh untuk merebut harta berkata begitu moralitas mencapai awan. Dai Lingran. Saya tidak tahu. Saya pikir mereka mengorbankan saudara mereka dalam roh surga. Tapi Qin Yi sangat geli. Berpura-pura takut. Dan melihat sekeliling. Jangan main-main, ini. Kata-kata itu tiba-tiba berhenti karena malu. Sering melihat sekeliling. Dan wajahnya bangga. Tidak ada orang di dekat sini. Jadi kamu tetap di sini. Tidak ada yang keluar dari perjalanan ini. Dan dua bersaudara meninggal. Kebetulan mengambil kekayaan bersih anak itu. Yang merupakan kompensasi kecil. Awal. Setelah sering berteriak dengan dingin. Kedua sahabat itu saling memandang dan melihat pembangkit tenaga listrik Golden Immortal yang telah menargetkan Qin Yichen berkata dengan senyum jahat. Serahkan saja padaku. Menurut pendapat mereka, untuk menghadapi Junior Heaven Immortal semacam ini, yaitu ketika mereka tidak memiliki siapapun, mereka dapat kembali sesekali. Adapun pemuda di depan kita, akankah mereka menolak dan takut? Tidak dalam pertimbangan mereka. Selain itu, alasan mengapa satu tembakan sudah cukup, sangat mengkhawatirkan bahwa setelah trik ini, anak laki-laki itu menyebarkan abu dan menyebarkan asap, tetapi mereka secara tidak sengaja melukai rekan mereka. Pembangkit tenaga listrik Golden Immortal menyeringai. Tetapi bagian depan telapak tangan telah memadatkan cakar ular dengan cahaya dingin hijau tua. Dan cakar ular memancarkan petir biru. Dan untuk sementara waktu, dunia sekitarnya menjadi ganas. Chang Li menatap matanya tanpa simpati. Seolah-olah beberapa orang bosan di pinggir jalan. Membunuh seekor semut jangkrik secara acak untuk menghabiskan waktu. Nak, kamu pikir kamu belum mati di reruntuhan? Perjalanan ini bahkan nasib besar. Ingat di kehidupan selanjutnya, tidak ada kekuatan. Di belakang pembangkit tenaga listrik, semua mencari kematian. Cakar ular yang ganas mengalir ke jantung Qin Yichen.
Namun, percikan imajiner keluar dari darah jantung. Sama sekali tidak muncul. Sebaliknya, ada suara melengking dari sisik ular yang dihancurkan. Hanya dalam sekejap, wajah pembangkit tenaga listrik Golden Immortal berubah. Menabrak. Sisik ular 1 inci, telapak tangan berlama-lama oleh cahaya kemasan, langsung dicubit menjadi bubuk, dan bahkan cakar ular itu berubah bentuk dengan hebat. Rasa sakit seperti ini, pembangkit tenaga listrik abadi emas dari keluarga ular biru gelap sudah lama tidak mengalaminya, sehingga tingkat wajahnya tidak kurang dari lengan. Nak, kamu. Melihat Qin Yichen lagi, dari saat saya memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar. Penyamaran telah dihapus dan diganti dengan lelucon. Apakah Anda tidak ingin tahu, mengapa saya mengatakan bahwa rekan Anda tidak diserang secara diam-diam? Pada titik ini, warna kulit yang sering berubah dari kembali ke akal sehatnya. Matanya berubah menjadi pupil ular. Suaranya serak dan ganas. Itu kamu. Ya, aku membunuh mereka. Di ruangan yang berteriak dengan dingin, kekuatan abadi Qin Yichen bergetar, dan seluruh lengan kanan pembangkit tenaga listrik abadi emas mendengar suara patah tulang yang mengerikan. Belum lama ini, saudaramu, sepertimu, juga bodoh karena mencari kematian. Kalian benar-benar keluarga yang sama, bahkan cara mendekati kematian adalah kebodohan yang sama persis. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik Golden Immortal menunjukkan keilahiannya, dan mengandalkan kekuatan abadi instan dari transformasi bentuk untuk nyaris menyingkirkan kekuatan mengerikan Qin Yichen. Hanya hatinya yang sudah ketakutan. Orang inilah yang membunuh rekannya. Jika lengan kanannya tidak patah, dia tidak akan pernah percaya. Tapi sekarang, sering 3 orang dengan tatapan heran. Anak ini benar-benar dewa langit. Anda tahu, itu adalah tulang emas dewa emas. Tidak bisa dilebih-lebihkan untuk menggunakan meteorit dan bintang. Namun, Chang Li layak menjadi pembangkit tenaga Golden Immortal, yang sering bergaul. Bahkan jika pembunuh yang membunuh anggota klan ada di depannya, dia juga bisa mengatakan pada dirinya sendiri untuk tenang. Anak ini hanyalah surga abadi. Dia memiliki kekuatan seperti itu. Sepertinya kekuatan rasial di belakangnya cukup sederhana,